Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang mukjizat Al-Quran dari sudut pandang sains dan teknologi. Sebenarnya banyak mukjizat yang ada dalam Al-Quran dan sudah dibuktikan kebenarannya secara sains dan teknologi. Tetapi kali ini saya akan fokus pada salah satu di antaranya, yaitu tentang mumi Raja Fir'aun. Jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tentang Fir'aun yang tenggelam di laut seperti yang diriwayatkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92 sebagai berikut. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Setelah jasad Fir'aun ditemukan dan dimumikan karena mengalami korosi, maka perlu dilakukan restorasi. Adapun yang akan melakukan restorasi adalah tim dokter Prancis yang dipimpin oleh Dr. Maurice Bucaille. Guna keperluan restorasi tersebut, Presiden Prancis yang saat itu adalah Presiden Valéry Giscard d'Estaing minta izin kepada Presiden Mesir yang saat itu adalah Presiden Anwar Sadat untuk membawa mumi Fir'aun ke Paris, Prancis. Sesuai dengan peraturan pemerintah Prancis, setiap orang, baik yang hidup maupun mati, yang akan masuk ke negara Prancis harus memiliki paspor. Dengan demikian, maka mumi Fir'aun pun harus memiliki paspor. Pada tahun 1976, mumi Fir'aun dibuatkan paspor Mesir untuk perjalanan ke Paris guna keperluan restorasi yang menjadikannya mumi pertama yang memiliki paspor setelah meninggal ribuan tahun. Gambar paspornya seperti yang nampak pada layar. Namun sebenarnya paspor tersebut tidak pernah ditunjukkan ke publik. Setelah menyadari melalui penelitian ekstensif bahwa Al-Quran adalah satu-satunya buku yang memberikan jawaban yang jelas atas teka-teki ini, Dr. Bucaille mengucapkan syahadat dan menjadi Muslim. Jadi bagaimana semua ini dimulai, dan apa yang dia temukan di tubuh Firaun? Bagaimana penemuannya berhubungan dengan Al-Quran sampai dia yakin bahwa Islam adalah kebenaran? Tetaplah bersama saya, karena saya akan menceritakan kisah menakjubkan dari ilmuwan terkemuka ini yang masuk Islam berkat apa yang dia temukan saat menganalisis mumi Firaun, Ramses II. Lahir di Perancis, ia adalah seorang dokter profesional dan spesialis di bidang gastroenterologi. Pada tahun 1976, Presiden Prancis saat itu Valéry Giscard d'Estaing meyakinkan mitranya dari Mesir Anwar Sadat untuk sementara mengizinkan mumi Ramses II dibawa ke Prancis untuk perawatan intensif dan pemulihan. Presiden Prancis berjanji kepada Presiden Mesir bahwa Ramses akan diterima dengan resepsi yang cocok untuk seorang raja. Ketika sebuah pesawat angkut militer Prancis yang membawa jenazah Firaun, yang meninggal 3.200 tahun sebelumnya, mendarat di Bandara Le Bourget di Paris. Karpet merah telah dibentangkan. Garda Republik berdiri untuk menghormati dan delegasi yang dipimpin oleh seorang menteri pemerintah sedang menunggu untuk menyambutnya. Dr. Maurice Bucaille kemudian ditunjuk sebagai ahli bedah senior dan ilmuwan yang bertanggung jawab atas restorasi tubuh Ramses II. Sementara para pengolah sibuk melakukan restorasi pada mumi kepala mereka, Maurice Bucaille berpikir sebaliknya. Seperti yang dia katakan dalam bukunya tahun 1987 berjudul Mummies of the Pharaohs, Modern Medical Investigations.
Dr. Bokale mencoba mencari tahu bagaimana Firaun ini meninggal. Saat menganalisisnya, dia menemukan bahwa sisa-sisa garam yang tersangkut di tubuhnya adalah bukti nyata bahwa dia tenggelam di laut, dan bahwa tubuhnya diambil dari laut segera setelah dia tenggelam. Juga jelas bahwa mereka telah bergegas untuk mumi tubuhnya sehingga tetap utuh. Ini mendorong Dr. Bokale untuk bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini. Bagaimana tubuh ini, dengan mengecualikan tubuh mumi Firaun lainnya, tetap begitu utuh ketika telah ditemukan dari laut? Maurice Bokale sedang dalam proses menulis laporan akhirnya tentang apa yang dia anggap sebagai penemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pemulihan tubuh Ramses II dari laut dan pembalsemannya segera setelah tenggelamnya. Ketika salah satu rekannya berbisik di telinganya sebagai berikut, jangan terburu-buru menulis laporan ini. Penemuan ini bukan hal baru. Karena umat Islam sudah berbicara tentang tenggelamnya Firaun dari kitab suci mereka, yang tidak hanya menceritakan kisah tenggelamnya Firaun, tetapi juga fakta bahwa tubuhnya akan diawetkan dalam kondisi baik lama setelah dia tenggelam. Namun, Dr. Bokale sama sekali menolak untuk mempercayai pernyataan ini karena dia yakin bahwa jenis penemuan ini hanya mungkin berkat pengetahuan ilmiah yang canggih dan mesin ultra presisi. Apakah dapat dipercaya bahwa Muhammad mengetahui informasi ini lebih dari 1000 tahun yang lalu sementara saya baru saja mempelajarinya? Dia bertanya-tanya. Dia menjadi lebih terkejut dan terus bertanya. Sementara mumi itu tidak ditemukan sampai tahun 1898. Sekitar 200 tahun saja. Mengingat bahwa Al-Quran telah dibaca oleh Muslim selama lebih dari 1400 tahun. Dan mengingat juga bahwa sampai beberapa dekade yang lalu, seluruh umat manusia, termasuk Muslim, tidak tahu bahwa orang Mesir kuno telah memumikan Firaun mereka. Dr. Bokale begadang sepanjang malam ini menatap tubuh Firaun, memikirkan secara mendalam apa yang dikatakan rekan penelitinya tentang Al-Quran yang secara eksplisit menetapkan bahwa mayat ini ditemukan setelah tenggelam. Sementara Alkitab hanya menceritakan kisah Firaun ketika dia mengejar Nabi Musa tanpa menyebutkan nasib tubuhnya sama sekali. Apakah dapat dipercaya bahwa Muhammad mengetahui tentang ini lebih dari 1000 tahun yang lalu sementara saya baru saja mengetahuinya? Dr. Bokale memutuskan untuk mengemasi barang bawaannya dan melakukan perjalanan ke Arab Saudi, di mana sebuah konferensi medis kebetulan diadakan dengan ratusan cendekiawan Muslim di bidang anatomi yang hadir. Di sana dia memberitahu mereka tentang penemuannya bahwa Firaun meninggal tenggelam di laut dan bahwa tubuhnya tetap utuh. Salah seorang peserta konferensi membuka Al-Quran dan membacakan surah di mana Allah Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu." Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Mendengar ini, Dr. Bokale berdiri di hadapan para peserta konferensi dengan sangat bersemangat dan dengan lantang berkata, "Saya telah masuk Islam dan percaya kepada Al-Quran ini." Setelah menjadi Muslim, ia menghabiskan 10 tahun mengabdikan dirinya secara eksklusif untuk studi yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran konsisten dengan teori ilmiah modern. Maurice Bokale menyimpulkan dari penelitian bertahun-tahun tentang Al-Quran kemudian menulis buku yang mengguncang negara-negara barat, dengan judul The Bible, the Quran and Science, the Holy Scriptures Tested in the Light of Modern Knowledge. Buku tersebut dengan cepat menjadi sukses besar dan edisi pertamanya terjual habis di semua toko buku. Kemudian diterbitkan ulang untuk kedua kalinya dalam lebih dari 100.000 eksemplar. Dan kemudian diterjemahkan dari bahasa Prancis ke dalam berbagai bahasa, yang memungkinkan pesan itu disebarkan ke 4 penjuru planet ini.
Namun, beberapa di antara para sarjana non-muslim dan ateis yang memutuskan untuk tetap tidak mengakui meskipun telah menemukan kebenaran, mencoba merendahkan buku Dr. Bouckalle dengan mengkritik secara subjektif. Salah satunya tidak diragukan lagi adalah Dr. William Campbell, yang mencoba menyerang karya Bouckalle, tetapi semua upaya tidak dapat menunjukkan fakta yang kuat untuk menyangkal argumen kuat Dr. Maurice Bouckalle. Tetapi yang paling menarik dalam upaya untuk merendahkan ini adalah bahwa beberapa ilmuwan barat yang bertekad menyerang buku Dr. Bouckalle justru mengubah sikap mereka saat mereka membacanya dan mempelajarinya secara mendalam. Beberapa dari mereka bahkan akhirnya memeluk Islam secara terbuka. Mumi Firaun itu masih terbaring di Museum Kairo, menjadi saksi bisu kebenaran ayat suci Al-Quran. Dan nama Dr. Maurice Bouckaille akan selalu dikenang bukan hanya sebagai ilmuwan besar, tetapi juga sebagai seorang pencari kebenaran sejati yang menemukannya dalam cahaya Islam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video inspiratif lainnya di channel ini.